Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Insaku spesial Idul Adha yang mengangkat tema tentang haji dan nilai-nilai kemanusiaan. Dan dalam segmentasi berikutnya nih, Ustadz Umar Mita akan memaparkan kaitan antara ibadah haji dengan hikmah nilai-nilai kemanusiaan. Silakan, Ustadz. Bismillah. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah mensifati dirinya dengan kata Al-Hakim. Dan salah satu di antara makna Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana dan Allah meletakkan setiap hikmah. Karena sesungguhnya tidak ada perkataan Allah dan perbuatan yang Allah tetapkan kecuali selalu memiliki hikmah dan tujuan dari setiap syariat yang Allah tetapkan dalam kehidupan manusia. Sebagaimana sholat dan sebagaimana puasa selalu memiliki hikmah, haji pun memiliki hikmah. Dan kewajiban kita untuk mencari setiap hikmah, karena perangkat ilmu Allah turunkan dalam kehidupan kita supaya kita mampu membaca setiap hikmah yang Allah tetapkan dalam kehidupan. Haji merupakan salah satu pelajaran besar yang Allah syariatkan, karena satu ibadah yang melibatkan ribuan orang dan ratusan ribu adalah haji. Haji adalah ibadah yang melibatkan banyak nafkah yang kita harus keluarkan dan harus kita tabung supaya kita mampu melaksanakan haji. Dan haji merupakan salah satu ibadah yang melibatkan fisik, karena orang yang lemah ataupun berpenyakit, maka sesungguhnya mereka diudzur dan mereka tidak kemudian diberikan kewajiban untuk melaksanakan haji. Maka ketika kita memahami haji memerlukan fisik, memerlukan uang dan dana, dan memerlukan bagaimana persiapan kita yang begitu banyak, maka pasti banyak hikmah yang Allah berikan kepada kita. Salah satu hikmah yang kita ambil yaitu adalah bagaimana kita membaca kisah perjalanan Ibunda Hajar ketika beliau berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Karena kita faham di antara persoalan dan permasalahan haji yaitu adalah ketika kita ditetapkan di dalam haji untuk kemudian kita antara Safa dan Marwah 7 kali. Dan kita harus faham tidak banyak wanita yang disampaikan oleh Allah dan diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada Hawa, ada kemudian Hajar, ada kemudian Maryam, ada kemudian Asiyah binti Muzahim, dan salah satunya adalah Hajar yang menjadi ibu dari Ismail alaihissalam. Apa pelajaran yang kita petik ketika kita mendapati bahwasanya Allah memberikan syariat kepada kita untuk melakukan lari-lari kecil antara Safa dan Marwah? Maka di dalamnya ada sebuah pelajaran besar bahwasanya ketika manusia mengikuti setiap apa yang Allah perintahkan, ketika Sarah pindah, ketika Hajar pindah dari Palestina menuju ke Bakkah, tidak ada yang menjadikan dia menerima tentang kewajiban itu, menerima tentang perintah itu kecuali adalah Allah. Ketika dia ikhlas ketika menerima itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan seorang wanita Hajar, seorang wanita yang kemudian hidup di sebuah negara atau sebuah wilayah yang tandus, kemudian ditinggalkan oleh suaminya, hidup bersama putra kecilnya yang bernama Ismail. Kita mendapati Hajar ketika mencari air untuk kemudian putra kecilnya yang belia, maka beliau berlari antara Safa dan Marwah, dan itu beliau lakukan berulang-ulang 7 kali. Sampai Allah kagum dengan apa yang dilakukan oleh Hajar, Allah abadikan itu menjadi syariat yang tidak terpisahkan dalam haji dan umrah. Apa yang kita ambil dari pelajaran larinya Ibunda Hajar dari Safa dan Marwah? Di situ kita mendapati siapapun mereka yang ketika mereka melakukan satu pengorbanan untuk Allah, mereka lari, ketika larinya mereka kepada Allah, pasti Allah itu akan memberikan pertolongan kepada mereka. Ketika mereka sudah tidak punya daya dan upaya kecuali adalah Allah. Kita bayangkan Ibunda Hajar lari dari Safa tidak menemukan air, kemudian lari ke Marwah tidak menemukan air, maka dia berulang-ulang melakukan itu dan tidak ada yang mengisi hatinya Ibunda Hajar kecuali adalah satu, dia yakin pertolongan Allah akan datang kepadanya dalam perjalanan dia ketika mencarikan air untuk anak belia yang dia miliki, yaitu adalah Ismail. Disitulah kemudian akhirnya Allah ketika mendapati Ibunda Hajar kelelahan, keletihan ketika berjalan di antara Safa dan Marwah, barulah kemudian Allah suruh Ismail untuk kemudian memukulkan kakinya, memancarkan air Zam-Zam, dan air itulah air yang kita manfaatkan sampai hari ini dan barokah setiap kita meminumnya. Disinilah kita faham pertolongan Allah itu akan datang kepada kita ketika kita sudah berada di puncak ujian yang Allah berikan kepada kita. Manusia ketika mereka sudah berada pada puncak ujian, ketika tidak ada daya dan upaya yang dia miliki kecuali Allah,
pasti Allah itu akan datang memberikan pertolongan, layaknya air hujan ketika membasahi bumi. Dan sesungguhnya pertolongan Allah itu datang bukan ketika kita sedang di tengah-tengah ujian, bukan ketika kita di awal ujian, tapi pertolongan Allah itu datang ketika tepat kita berada pada posisi ketika tidak punya kekuatan kecuali Allah. Barulah di situ Allah itu akan menurunkan pertolongan dalam kehidupan kita. Bukankah kita melihat Nabi Musa? Perhatikan Nabi Musa. Apakah Nabi Musa ditolong ketika beliau masih berada di kota Mesir? Tidak. Nabi Musa itu ditolong oleh Allah ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk keluar dari Mesir, sampai kemudian Nabi Musa berhadapan dengan lautan di pagi harinya. Di belakangnya ada pasukan Fir'aun yang siap untuk melumat apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Pada saat itulah baru pertolongan Allah itu datang. Allah menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Lautan yang asalnya begitu dalam dirubah menjadi daratan. Dilewati Nabi Musa dengan Bani Israel, dan dilihat oleh Nabi Musa bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun ketika bertahun-tahun mendolimi Musa dan Bani Israel. Kapan pertolongan Allah itu datang? Bukan ketika Nabi Musa di awal perjuangannya di kota Mesir, tetapi justru pertolongan itu datang ketika Nabi Musa tidak punya kekuatan kecuali Allah. Di depannya lautan, di belakangnya tentara Fir'aun. Barulah kemudian Allah turunkan pertolongan kepada Nabi Musa. Sama dengan Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim ketika akan dibakar, apakah Nabi Ibrahim itu tahu bahwasanya api yang akan membakarnya itu akan menjadi dingin? Maka sesungguhnya Nabi Ibrahim tidak tahu ketika dia akan dibakar oleh Namrud. Maka Nabi Ibrahim tidak tahu bahwasanya api itu akan menjadi dingin. Tapi ketika pasrah, maka dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Pada saat itulah Allah baru memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Allah jadikan api itu menjadi dingin, dan itu pertolongan yang tidak pernah diduga oleh Nabi Ibrahim sebelumnya. Di situ kita belajar banyak bahwasanya hari ini kalau ada di antara jamaah, bapak ataupun ibu yang sedang diuji oleh Allah, kemudian sering bertanya di dalam sholat tahajud kita dan munajat kita, ya Allah, kapan pertolongan ini datang? Ya Allah, agisni, tolonglah kami, tolonglah kami. Kalaulah kita belum mendapati pertolongan Allah itu datang, jangan buru-buru berburuk sangka kepada Allah, karena sesungguhnya mungkin ujian kita masih di tengah, belum sampai pada puncaknya ujian. Karena ketika kita sudah berada pada puncaknya ujian, pasti Allah akan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Sebagaimana pertolongan itu Allah berikan kepada Ibunda Hajar, sebagaimana pertolongan itu Allah berikan kepada Ibrahim, dan sebagaimana pertolongan itu Allah berikan kepada Nabi Musa. Inilah yang menjadikan kita hari ini, kalau di antara kita ada yang belum melaksanakan haji, belum menjadi tamunya Allah, belum menjadi orang yang mendaratkan kakinya di Mekah dan Madinah, maka fahami, yang menjadikan kita bisa pergi ke sana bukan uang kita. Yang bisa menjadikan kita pergi ke sana bukan kloter yang kemudian memberangkatkan kita, tetapi sesungguhnya yang menjadikan kita bisa berangkat ke sana, yaitu adalah ketika kita diundang oleh Allah dan diberikan pertolongan oleh Allah. Berapa banyak bapak dan ibu orang yang kantongnya tebal, rekeningnya banyak, tetapi hari ini dia belum pernah menjadi tamunya Allah dan belum pernah mendaratkan kakinya di Mekah dan Madinah. Tapi berapa banyak orang yang kantongnya tipis, tabungannya tidak banyak, tetapi kemudian dia mampu berangkat haji lebih dulu daripada mereka yang punya uang yang banyak. Di situ kita mendapati pertolongan Allah itu datang bagi orang yang telah menetapkan pengorbanan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah nyata dari tukang becak yang kemudian secara rasional dia tidak punya tabungan yang banyak. Dia harusnya tidak bisa berangkat untuk melaksanakan haji. Dia hanya tukang becak yang setiap harinya dia membecak, kemudian menaikkan orang dan mendapatkan upah yang tidak terlalu banyak. Tapi ada satu pengorbanan yang dia miliki. Dia selalu membebaskan becaknya setiap hari Jumat, supaya pada hari Jumat dia tidak kemudian memberikan tarif atas becaknya. Dia lakukan itu ketika ditanya, kenapa Bapak membebaskan dan menggratiskan becaknya setiap hari Jumat? Dia berkata, saya tidak bisa bersedekah dengan uang, tetapi saya ingin bersedekah dengan tenaga, supaya itu menjadi tanda pengorbanan saya kepada Allah.
Tahukah kita bagaimana akhir dari kisah ini? Tiba-tiba bapak ini bertemu dengan salah satu penumpang yang naik kepada becaknya. Penumpang ini adalah penumpang orang kaya, naiknya pada hari Jumat. Kemudian dia mengelilingi Surabaya, diantarkan oleh bapak tukang becak ini. Ketika turun, bapak penumpang ini merogoh kantongnya untuk memberikan uangnya kepada tukang becak itu. Karena itu hari Jumat, bapak itu berkata, ambil saja pak uangnya pak, disimpan saja. Kemudian penumpang itu mengatakan, ada apa pak? Apakah uang saya tidak laku? Laku pak. Tapi memang saya sudah berjanji sama Allah, setiap hari Jumat saya akan membebaskan becak saya untuk bersedekah dengan tenaga saya. Maka penumpang ini kemudian menangis ketika terharu melihat bagaimana ada seseorang yang hanya tukang becak, tetapi kemudian dia berani untuk sedekah walaupun dengan harta, walaupun dengan tenaganya. Dia berlalu, dia pulang, dia telepon itu kemudian staf-stafnya. Lalu kemudian dia mengatakan, cari identitas dari tukang becak ini. Beliau mangkalnya di sini dan kemudian sering lewatnya di sini. Maka kemudian stafnya mencari tukang becak itu, ketemu. Lalu kemudian bapak ini datang ke rumahnya tukang becak ini, lalu memberikan sesuatu yang tidak pernah diduga. Apa yang diberikan? Bapak ini atau pengusaha ini kemudian mengatakan, bapak, saya naikkan bapak haji bersama dengan keluarganya sebagai bentuk terima kasih saya ketika hari ini bapak putar-putarkan saya ke kota Surabaya dalam kondisi gratis. Disinilah kita paham, inilah yang menjadikan kita mengerti bahwasanya perjalanan ketika Ibunda Hajar mencari air itu juga sama dengan perjalanan sebagian dari kita. Saya yakin separuh di sini mungkin belum mendatangi Mekah dan Madinah, tetapi keinginan hatinya pasti tulus. Siapa orang mukmin yang tidak ingin datang ke Mekah dan Madinah? Kita ingin datang ke Mekah dan Madinah. Maka murnikanlah, bagaimana ikhlaskanlah niat kita. Maka sesungguhnya kalau kita tidak punya kekuatan kecuali Allah, pasti Allah akan memberikan jalan yang tidak pernah terduga kepada kita. Entah bagaimanapun caranya, maka di situ kita akan melaksanakan haji dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah. Makanya saya teringat sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengingat pelajaran dari Ibunda Hajar, maka saya teringat kepada hadis Nabi. Ada satu hadis Nabi yang dikatakan oleh Rasul, intasdukillaha yasdukka. Kalau kamu ini benar niatmu, apapun yang kamu niatkan, itu adalah karena Allah, maka Allah akan membantu proses akhirnya. Maka siapapun hari ini yang ingin melewati sebagaimana Ibunda Hajar, dia ingin haji dan umrah, dia ikhlaskan niat itu karena Allah, maka Allah akan membantu proses akhirnya. Sebelum dia kemudian menduga dan sebelum dia itu merencanakan, Allah akan memberikan itu kepadanya. Bahkan terkadang Allah memberikan sesuatu yang tidak pernah terduga untuknya. Inilah yang menjadikan kita mengambil pelajaran. Semua ujian yang Allah berikan sama dengan ujian yang Allah berikan kepada Ibunda Hajar. Kalau Ibunda Hajar sudah diberikan Zam-Zam, mungkin kita bertanya, kapan Zam-Zam datang dalam kehidupan saya ya Ustadz? Zam-Zam dalam tanda kutip itu akan datang kepada kita kalau kita sudah berada pada puncak ujian kita. Disitulah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dan memberikan sesuatu yang tidak pernah kita duga dan tidak pernah kita rencanakan sebelumnya. Ketika tulus ingin untuk melaksanakan haji dan umrah, Allah jadikan wafatnya pun ketika melaksanakan umrah. Karena orang yang paling ngerti tentang pengorbanan manusia itu adalah Allah. Dan Allah memberikan yang terbaik kepada manusia yang Allah cintai. Subhanallah, jazakallah Ustadz Umar Mita yang telah memberikan begitu banyak pengalaman tentang kehadiran keluarga kita, saudara-saudara kita yang menuju ke Baitullah dengan begitu banyak peristiwa di baliknya mengandung begitu banyak hikmah. Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan dari saudara-saudara kita dari Masjid Darussalam. Kita akan jawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.